Assalamualaikum, kembali bertemu dengan saya di Momdes Channel. Pada kesempatan kali ini Momdes akan menyampaikan rasa terima kasih Momdes kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh teman sejawat di SMA Negeri 1 Payakumbuh, seluruh teman-teman di kalangan YouTuber, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung channel Momdes, sehingga pada usia channel yang terhitung 1 bulan 8 hari ini, Momdes telah dapat 1000k, yaitu tepatnya pada hari Sabtu jam 17.57 WIB sore hari. Selanjutnya pada video kali ini juga Momdes akan berbagi sedikit tips kepada teman-teman, karena banyak juga yang bertanya, waduh Mom, kok channelnya cepat sekali berkembang, waduh Mom, kok subscribe-nya cepat nambah, gimana tipsnya, mohon dibuatkan videonya ya Mom. Nah, pada kali ini Momdes akan berbagi ilmu itu kepada kita semua. Semoga teman-teman para YouTuber pemula seperti Mom ini juga bisa mencobakan langkah demi langkahnya. Sebelumnya Momdes ingin bercerita terlebih dahulu kisah bagaimana awalnya Momdes membuat channel YouTube ini. Berawal dari iseng-iseng teman-teman. Pada awalnya karena pandemi ini, sekolah diliburkan, kemudian Momdes diasikkan dengan hobi Momdes bertani. Nah, pada saat itu teman-teman Momdes yang khususnya yaitu Ibu Nela Maresta dan Ibu Mona yang punya channel juga di YouTube, yang sudah lebih dahuluan mendaftar di YouTube daripada Momdes. Juga ada Pak Erik Dwinanda yang mana beliau punya channel YouTube Trinade Production. Sedangkan Ibu Mona yang juga mendukung Momdes itu punya channel YouTube-nya Velona Story. Dan teman Momdes satu lagi yang tak kalah usilnya untuk mendesak terus untuk bikin channel ini adalah Ibu Nela Maresta. Nah, beliau juga punya channel YouTube, nama channelnya adalah Nela Maresta. Selanjutnya ada juga anak Momdes, Zila Oktaviani, yang selalu cerewet untuk bikin channel YouTube-nya dan sekaligus selalu setia untuk membantu mengedit videonya. Nah, pada awalnya Momdes iseng-iseng divideoi oleh teman-teman ini yang lagi asik-asiknya di kebun. Seperti yang teman-teman lihat bahwa video Mom pada awalnya itu adalah video pertanian. Nah, pada saat itu teman-teman, Momdes lagi asik-asiknya di kebun. Semua aktivitas Mom di kebun, mulai dari menanam bawang, menyemprot cabai, kemudian menyemprot bawang dan lain-lain itu, semuanya divideokan oleh teman-teman Mom tersebut bersama anak Mom, Zila tadi. Nah, kemudian pada awalnya video pertama Momdes tampil itu iseng-iseng juga pada saat hari pertama sekolah. 2 hari sebelum sekolah dimulai, itu Momdes dan seluruh keluarga besar SMA 1 Payakumbuh rapat dinas untuk menentukan bagaimana dengan tahun ajaran baru. Nah, pada saat rapat dinas itu teman-teman, 2 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai, Momdes masih ingat kemarin tahun ajaran baru kita mulai pada tanggal 13 Juli. Nah, rapat dinas itu secara online itu kami mendengarkan pidato dari gubernur di aula secara daring itu pada tanggal 11 Juli. Nah, pada saat rapat, sambil menunggu persiapan rapat dimulai, sambil menunggu pidato dari gubernur yang kami saksikan secara online melalui Infokus secara bersama di aula SMA 1 Payakumbuh.
Lalu teman Mom Usil mengambil HP dan dia bilang, sini Mom didaftarkan channel Mom. Nah, secara iseng-iseng aja Ibu Velona Story tadi, Bu Mona tadi mendaftarkan Mom ke sebuah channel YouTube, dan beliau sendiri yang menentukan nama menjadi nama Momdes Channel. Nah, kemudian kenapa nama dari channel ini Momdes Channel? Karena di sekolah para siswa dan teman-teman Mom memanggil panggilan ke Mom itu adalah Mom Desi, bukan Ibu Desi tapi Mom Desi. Jadi Ibu Mona bilang, ya udah sekalian aja nama channelnya biar mudah diingat dan mudah dikenali, Momdes Channel aja lah. Nah, pada akhirnya dibuatlah oleh Ibu Mona channel kami dengan nama Momdes Channel. Selanjutnya pada saat itu juga ternyata Bu Mona telah mengupload satu buah video yang tidak diberitahukan kepada Mom sebelumnya. Nah, diam-diam dari perjalanan Momdes dari sekolah dari Payakumbuh menuju Bukit Tinggi, karena Momdes tinggal di Bukit Tinggi. Nah, Momdes tidak tahu kalau video itu sudah diupload secara diam-diam oleh teman Momdes tadi, Ibu Mona tadi. Nah, sesampai di rumah, Momdes buka HP, kemudian melihat di WA grup SMA 1 Payakumbuh udah tersebar link dari video Momdes tersebut. Sudah banyak teman-teman, Bapak Kepala Sekolah juga sudah memberikan support di chattingan WA tersebut. Sehingganya Mom saat itu merasa bahagia sekali. Ternyata seluruh teman-teman mendukung dari video yang di-upload oleh Ibu Mona tadi. Selanjutnya teman-teman, Momdes juga akan berbagi tips kepada teman-teman. Kenapa sih, banyak teman-teman bertanya, kenapa sih kok subscribe-nya cepat nambah? Bagi dong Mom, gimana tipsnya? Nah, ada yang DM, ada yang chat, ada yang SMS juga, nah, ada yang kirim messenger. Bagi-bagi Mom tipsnya. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Momdes akan berbagi suka duka, kemudian berbagi tips juga kepada teman-teman semua. Bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun di benak Mom, karena dari yang Mom lihat di YouTube rata-rata butuh waktu 5 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun lebih. Nah, ternyata pada kesempatan kali ini dengan keberuntungan, alhamdulillah, dengan dukungan dari teman-teman, dalam waktu yang relatif singkat Momdes bisa mencapai 1000K itu dalam waktu 1 bulan 8 hari. Nah, itu semua tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Semoga Allah saja yang akan membalasinya. Nah, di sini kita langsung masuk kepada gimana sih suka dukanya selama Momdes mencoba menjadi YouTuber pemula ini. Kalau suka dukanya, kalau kita bahas sukanya dulu, sukanya menjadi YouTuber pemula. Di sini kita memiliki banyak teman, bisa saling berbagi, bisa saling sharing informasi, menambah wawasan. Pokoknya banyaklah ilmu yang Mom rasakan bertambah di luar pekerjaan Mom sebagai guru di SMA 1 Payakumbuh. Nah, selanjutnya dukanya di sini. Nah, di sini perlu Momdes jelaskan kepada teman-teman juga. Momdes pernah di channel YouTube Momdes itu pernah di-unsub oleh teman-teman yang mungkin merasa Momdes ini kurang amanah. Sebenarnya teman-teman, bukan karena kami kurang amanah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita harus mengetahui juga bahwa teman-teman yang sudah kita sub itu tidak selalu tangannya itu stay di HP-nya masing-masing. Nah, contoh saja kayak Momdes dari pagi sampai jam 12 itu harus ngajar dulu di daring, ngajar daring secara online. Lalu nanti setelah pulang sekolah, Momdes harus ke kebun lagi melanjutkan hobi Momdes di bidang pertanian seperti yang teman-teman lihat di video-video pertama Momdes di channel pertanian itu.
Nah, selanjutnya nanti Momdes akan pulang menuju Bukit Tinggi. Nah, kampung Momdes itu di Bukit Tinggi. Jarak antara Payakumbuh dan Bukit Tinggi itu teman-teman berkisar antara 30 kilo. Nah, nanti sampai di rumah itu Momdes kira-kira sampainya azan maghrib. Nah, sampai di rumah Momdes harus mandi juga dulu, harus memasak, harus memandu anak Momdes dalam belajar daring sampai jam 9-an atau jam 10-an. Lalu setelah itu baru Momdes bisa pegang HP. Nah, ternyata ketika Momdes terlambat untuk mengkomen dari yang sudah subscribe Momdes sebelumnya, mungkin misalkan dia melakukan berkunjung ke channel Mom itu di pagi hari, lalu sampai siang sampai sore ternyata Momdes tidak balik berkunjung ke channelnya, maka dia langsung unsub yang sudah dia subscribe di channel Momdes. Nah, pada saat ini Momdes merasa sedih juga, misalnya kita sudah sampai angka 100 misalnya. Lalu karena ada teman-teman yang berpikiran seperti itu, maka misalnya jadi berkurang jadi 98. Nah, Momdes yakin pada teman-teman semua juga pasti merasakan hal yang sama. Ketika dilakukan unsub oleh teman-teman, pasti kita merasa sedih dan kecewa. Nah, pada video kali ini Momdes ingin memberikan masukan kepada teman-teman para YouTuber pemula. Kita harus bisa berpikir dan berlogika bahwa semua yang ingin menjadi YouTuber pemula itu tidak semuanya yang bisa stay untuk edit video, syuting video dan segala macamnya. Nah, kita mungkin berasal dari pekerjaan yang berbeda-beda dan memiliki waktu untuk stay itu berbeda-beda juga. Jadi jangan pernah teman-teman melakukan unsub dengan alasan teman-teman tidak mensubscribe kita. Nah, kalau Momdes sendiri berprinsip apabila Momdes berkunjung ke channel teman-teman yang lainnya, apakah itu akan di-sub balik atau tidak, Momdes tidak pernah berpikir untuk itu. Kalau misalnya bagi Momdes, istilahnya subscribe itu adalah sedekah, karena subscribe itu kan tidak dibayar atau tidak merugikan kita, cukup kita tinggal pencet. Nah, kita tidak dirugikan apa-apa. Jadi bagi Momdes sendiri, kalau sudah memberikan subscribe ke channel teman-teman, Momdes tidak pernah menuntut untuk di-subscribe balik. Atau bahkan lihat lagi di YouTube dashboard bahwa ada teman-teman yang tidak mensub, lalu dilakukan unsub. Nah, itu bukan prinsip bagi Momdes. Karena kita umpamakan saja kita melakukan subscribe terhadap seseorang, berarti kita sudah melakukan sedekah. Nah, jangan kita tip X lagi amal ibadah yang sudah kita berikan. Biar saja mereka yang sudah tidak mau subscribe balik, ya berarti itu bukan rezeki kita. Nah, begitu aja teman-teman ya. Jadi untuk ke depan bagi YouTuber pemula, jangan pernah berpikir untuk unsub. Kalau kita sudah sedekah kepada teman, ya udah biarkan saja Tuhan yang membalasnya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana perjuangan dari Momdes. Yang pertama, kalau yang Momdes lakukan seperti yang teman-teman lihat, kita harus rajin upload video. Nah, sebenarnya kalau Momdes sendiri masih punya kendala waktu dalam upload video yang rutin atau continue. Karena apa? Seperti yang Momdes jelaskan di awal tadi, kita punya kesibukan selain dari iseng-iseng jadi YouTuber pemula ini teman-teman. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu setelah kita melakukan upload video teman-teman, setelah upload video, lalu kita harus lakukan share kepada teman-teman kita. Contoh, setelah video kita upload, kita langsung bagikan ke Facebook, kemudian kita bagikan lagi ke Instagram, kita bagikan ke Telegram. Yang lebih membantu lagi teman-teman, di HP kita itu kan terlalu banyak itu grup-grup. Nah, misalkan di HP Momdes saja itu ada 42 grup. Grup di sekolah, grup ya macam-macam lah, grup belajar anak daring, grup kelas-kelas daring, kemudian grup alumni-alumni dari SD sampai kuliah dan macam-macamnya. Nah, dari 42 grup itu kita taruh aja misalkan satu grup itu beranggotakan 500 sampai 1000. Nah, dari
teman-teman yang banyak di grup tadi teman-teman, di Facebook, di media sosial lainnya itu, kita sudah dapat mengumpulkan atau kita sudah dapat menganalisa kira-kira teman kita berapa sih di Facebook. Nah kayak Momdes di Facebook baru kisaran 5.000 sampai 7.000 teman lah baru. Kemudian juga di Instagram, di WA tadi, kalau di WA itu teman Momdes sudah lumayan banyak, mungkin ada sekitar 10 ribuan, termasuk dengan murid-murid Momdes. Nah itu Momdes rasakan sangat membantu sekali teman-teman. Nah jadi setelah kita upload video, langkah keduanya kita harus share ke semua media sosial. Nah itu ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, langkah berikut yang paling menentukan sekali teman-teman dan yang merasakan sangat membantu sekali adalah kita itu harus rajin berkunjung ke channel-channelnya teman-teman kita yang ada di YouTube. Nah, apa saja channelnya kita harus rajin berkunjung. Kita harus rajin mengkomen, melihat, menonton, karena dengan teman-teman berkunjung ke channel YouTube teman lainnya, maka teman itu secara otomatis dia langsung bisa melihat di dashboard YouTube bahwa oh si A sudah berkunjung ke saya selama sekian menit. Oh si A sudah mensubscribe saya, oh berarti saya harus subscribe balik atau gimana lah begitu teman-teman. Nah jadi berkunjung ke channel teman-teman ini sangat menentukan sekali, bahkan sangat berpengaruh sekali seperti yang teman-teman lihat. Nah kalau Momdes secara pribadi cuma 3 langkah itu yang Momdes lakukan dan alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa dan di luar dugaan Momdes. Kalau orang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai setahun, alhamdulillah Momdes untuk 1000k hanya dalam 1 bulan 8 hari. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah masalah komentar kita atau durasi dari kita menonton video dari teman-teman. Nah untuk berkunjung ke channel teman-teman itu sebisa mungkin kita saksikanlah video teman-teman itu sampai habis. Nah kalaupun toh kita kepepet waktu, paling tidak kita tonton durasinya 3 menit. Nah kalau Momdes selalu mengupayakan, kalau tidak sibuk pasti mengupayakan sampai habis video teman-teman tersebut. Nah paling tidak 5 menit. Kemudian teman-teman, yang terakhir juga dalam pemberian komentar itu mungkin banyak teman-teman pemula yang kurang paham. Nah komentar itu bisa kita lihat di kemungkinan spam. Nah bisa teman-teman masuk dari Chrome, kemudian masuk ke YouTube dashboard. Nah di situ akan ditayangkan komentar-komentar yang kemungkinan spam. Nah komentar-komentar yang ditangkap oleh satpam kita ini adalah komentar-komentar yang pakai emoticon 100, misalkan checklist atau padamkan atau emot-emot asli dan segala macamnya. Jadi kalau kita memberikan komentar ya cukup sekedar komentar tentang video mereka, ya terima kasih sudah hadir atau ikut nyimak atau ya videonya bagus atau apalah yang berhubungan dengan video dari teman-teman kita, daripada komentar teman-teman hanya masuk tong sampahnya daripada satpam. Begitu juga kepada teman-teman YouTuber pemula, banyak yang melakukan subscribe itu baru 1 menit udah subscribe. Nah pada akhirnya orang yang disubscribe merasa kecewa karena pertama angkanya nambah, lalu tiba-tiba angkanya dihapus lagi dan berkurang lagi. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah mau cobakan ini, yang boleh dikatakan simple tapi butuh perjuangan juga. Nah demikian saja teman-teman, beberapa tips atau langkah dari Momdes untuk mencapai 1000k. Akhir kata Momdes menyampaikan kembali terima kasih yang tak terhingga kepada seluruhnya tanpa bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita semua sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.